Apa? Apa? Sebut saja, gak apa-apa. Kan kalian mahasiswa. Silogisme. Silogisme. Ya nggak bisa, nggak gitu-gitu. Kemudian katanya ada premis, gitu kan ya? Premis minor, premis mayor. Gak apa-apa. Asalkan kalian paham betul, gak cuman nanti premis mayor, premis minor, silogisme kayak gimana kan? Ya pokoknya gitu ya. Pokoknya itu sudah selesai berarti, sudah bermasalah kalau pokoknya itu. Cari ini ngono, cari ini juga. Ya udah. Premis itu atau muqaddimah itu adalah bentuk daripada qadiyah. Bentuk daripada qadiyah. Oh, berarti mabhasul qiyas, pembahasan qiyas itu tawaqqafa ala mabhasil qadaya. Karena itu isi daripada qiyas. Tapi kalau kita tanya itu mal gharadul aham, itu apa tujuan utama daripada tasdik? Ya qiyas, dalil itu. Atau di bahasa lainnya dalil, qiyas, hujjah, wahakadha. Tawaqqafah pembahasannya terhadap qadiyah. Di qadiyah apakah begitu saja? Tidak. Ternyata qadiyah itu ada terusannya, atau ada hukum yang terkait dengan qadiyah. Karena saat kita menemukan sebuah pernyataan ini kalau dibalik gimana? Gitu. Saya makan, coba kamu balik. Bukan makan saya. Apa seperti itu kalau dibalik? Atau bagaimana? Gitu. Jadi akan ada, saat kalian membuat pernyataan, akan ada padanan daripada pernyataan ini. Nah, perpadanan dari pernyataan ini, padanannya itu berseberangan atau kebalikannya. Maka kemudian ulama membahas tentang tanaqud dan akes. Fungsinya apa? Oh, fungsinya nanti kalian akan ketahui saat di qiyas. Fungsinya. Karena begini, seseorang saat memberikan pernyataan kemudian diminta membuktikan pernyataan itu benar atau tidak, bisa dia membuktikannya secara langsung. Dalil mubasyir. Oh, kalian masih tingkat 1 kan ya? Masih apa kalian? Masih tasawur. Yang Usuluddin yang katanya kemarin mudah itu ininya. Ya kan? Mudah atau sulit? Harus mumtaz kan ya? Tapi kan bukan saya guru bimbelnya. Jadi kalian akan mumtaz martabati syaraf itu. Kalau sama saya nggak selesai kalian bimbel, nggak selesai. Makanya saya nggak minta bimbel. Makanya kan ya nggak mau bimbel juga. Ngapain bimbel juga kalian? Kenapa? Ini sudah belajar. Kemudian berarti ada pernyataan tadi membuktikan secara langsung. Membuktikan secara langsung itu ya tinggal kamu balik pernyataannya. Kan kemungkinan kalau tidak benar, kalau tidak bohong, benar maksudnya, ya salah berarti benar. Apa ada ketiganya? Ini nggak benar sama nggak bisa, nggak ada. Manzilah bainal manzilatain, nggak ada itu ceritanya. Kalau nggak kadzib, pernyataan tuh kalau nggak kadzib berarti dia shadiq. Nah, kadzib sama shadiq itu nanti kita akan tahu maknanya apa. Kadzib sama shadiq apa selama ini yang kalian sesuai dengan kenyataan, Ustaz? Tidak sesuai dengan kenyataan. Apa itu? Atau terwujud dan tidak terwujud? Yang mana? Itu kan? Yang mana kira-kira? Berarti kalau dia itu kadzib, saat saya mengatakan manusia itu bisa berdiri, berarti tidak bisa berdiri, itu pilihannya. Nah, kira-kira kalau pernyataan saya benar berarti yang satunya berarti salah. Untuk membenarkan pernyataan saya itu benar atau salah, cukup saya koreksi pernyataan
lawannya ya, pernyataan yang berlawanan. Nah, itu nanti tanakut bisa jadi dalil. Itu namanya ahkamul qadaya. Jadi ada tanakut, ada aks. Itu. Jadi seperti itu. Kemudian setelah itu musannif di sini mengatakan babun fil qadaya wa ahkamiha. Ahkamil qadaya, hukum-hukum qadiyah. Yang dimaksud ahkamil qadaya adalah tanakut dan akes. Kemudian beliau melanjutkannya, mahtamala sidqa lidatihi jara bainahumu qadiyatan wa khabara. Ini bait ke-50 ini jangan lupa kawan-kawan. Jadi setiap bait pembahasannya apa kalian kasih tanda, ya enggak? Pembahasan bait 50 ini pembahasan ta'rif daripada qadiyah gitu. Bait ke-51 itu pembagian qadiyah. Ta'rif qadiyah. Mahtamala sidqa lidatihi jara bainahumu qadiyatan wa khabara. Ya, baik. Sekarang kita bahas dulu ta'rif daripada qadiyah secara singkat. Ta'rif qadiyah itu sama dengan ta'rif khobar yang ada di balaghah. Kalau kalian pernah belajar balaghah itu sama, persis dengan itu. Mahtamala sidqa wal kadhibah lidatih. Cuman kadang di kitab-kitab balaghah kata lidatihnya kadang tidak diungkapkan oleh para ulama. Mahtamala sidqa wal kadhib, udah enggak ada lidatihnya. Karena lidatih itu gitu. Itu adalah tambahan yang nanti fungsinya gitu untuk menjami. Jami mani sudah kan? Nah, ini nanti kita akan praktekkan di sini jami mani. Mahtamala sidqa lidatihi jara bainahum qadiyatan wa khabara. Ini ma-nya itu berarti ini maksud dengan ma itu adalah qaulun. Apa qaul di sini? Kalam yang kalian fahami di nahwu. Kalam yang kalian fahami di nahwu. Berarti mufid atau tidak? Mufid. Selesai. Ya. Kalam yang kalian fahami di nahwu. Ma-nya adalah qaulun. Qaulun ini pernyataan itu bisa jadi pasti benarnya, pasti salahnya, bisa jadi tidak pasti. Tidak pasti itu ihtimal. Tidak pasti gitu. Adamul jazmi berarti itu muhtamal. Al jazmu berarti itu adamul ihtimal. Mudah kan? Tidak pasti, ya tidak adamul jazmi. Enggak pasti. Berarti ihtimal. Nah, qaulun muhtamalun bahasanya adalah mahtamalah. Berarti qaul yang di sana ada ihtimal. Oh, berarti tidak pasti. Tidak pasti, ya enggak? Bisa jadi begini, bisa jadi begitu. Ketidakpastian itu. Nah, bicara ketidakpastian antara beberapa hal atau hanya satu hal saja. Ada pembandingnya enggak? Enggak pasti itu. Harus ada pembandingnya. Ya kemungkinan maksudnya kan? Ya mungkin dia itu baik. Oh, berarti mungkin bisa jadi buruk. Enggak, cuma satu saja baik. Loh, kok kamu bilang mungkin, gimana ceritanya? Apa? Gak bisa, harus ada pembandingnya enggak? Gak bisa. Kalau pasti gak bisa ada pembanding. Pembandingnya gak berlaku. Pasti baik bisa jadi buruk. Loh, katanya pasti baik kok bisa jadi buruk? Gak ada. Taib, berarti saat kita mengatakan qaulun mahtamala, ihtamala, berarti adamul jazmi bisyai'i. Berarti di sana berarti ada dua hal. Kemudian ulama mahtamala sidqah wal kadhibah. Oh, berarti antara apa ihtimalnya? Antara shadiq dan pertanyaan berikutnya. Selama ini kalian mengatakan kalau rajulun shadiq, rajulun kadhib. Nah, pertanyaannya, yang shadiq itu rajulnya atau perkataannya? Ayo jawab.
perkataannya. Tapi kita sering mengatakan syakhsun shadiq. Rasulullah SAW shadiqun masduq. Begitu. Padahal perkataannya bukan Rasulullahnya. Berarti Rasulullahnya bohong? Ya enggak, maksudnya enggak gitu. Kita itu gitu. Sifat shadiq sama kadzib itu adalah sifat hakiki terhadap qaul, bukan terhadap qail. Ya enggak? Karena nanti kalian akan menemukan takrif yang berbeda daripada qadiyah. Ulama mengatakan nanti gitu. Contohnya di Isawuji. Qaulun yasihhu fihi ayyakula liqailihi innahu shadiqun. Yasih ayyakula liqailihi, boleh yang mengatakan itu kita hukumi innahu shadiqun, berarti shadiq sifatnya siapa? Qail, redaksinya gitu. Oh, kita mengatakan shadiq kadzib itu adalah neraca atau sifat terhadap qaul, bukan terhadap qail. Oh, berarti itu sifat hakiki ya, sifat yang sebenarnya terhadap qaul dan bukan terhadap qail. Makanya di sini menggunakan qaulun yahtamilu sidqah wal kadzib, bukan qailun, bukan. Meskipun nanti di kitab lain kita akan menemukan definisi qadiyah yang qail yang disifati dengan shadiq. Ya majas berarti. Gitu kan ya. Ya kalau enggak hakiko ya majas gitu. Apa punya pilihan lain? Nah, kemudian mahtamala sidqah. Tadi kita mengatakan kalau itu ada dua, ya enggak? Mahtamala sidqah wal kadziba. Di sini musannif tidak menyebutkan. Hanya menyebutkan mahtamala sidqah, malah aneh kita. Ya, sudah, kan kalian sudah paham tadi. Itu enggak disebutkan, kan enggak enak nanti. Mahtamala sidqah wal kadziba lidatika. Lah sudah, enggak masuk arubnya itu enggak masuk. Petiknya sudah enggak masuk, enggak jelas. Dihilangkan. Pertanyaan berikutnya, kok yang dipilih kok sidqun? Ta'adduban liqauli Rasulillah wa qaulillahi ta'ala. Paham ya? Jadi yang dipilih adalah karena itu asraful qaulaini. Shadiq. Ya enggak? Asraful syai'ain. Ya shadiq. Makanya dipilih sidqah. Mahtamala sidqah. Dah. Ya kan? Ada ihtimal shadiq, ada ihtimal kadzib. Setelah itu kita melihat kenyataan, apakah memang iya? Kan ini mau menghukumi semua pernyataan, semua qaul atau semua kalam yang mufid, gitu, atau khobar. Apakah semua perkataan yang kita sebut khobar, yang dihukumi khobar, atau yang kita sebut sebagai qadiyah, gitu, apakah semuanya ada ihtimal kadzib, kemungkinan benar dan kemungkinan tidak benar, kemungkinan bohong dan kemungkinan jujur? Semuanya? Ternyata tidak semuanya. Berani kamu mengatakan kalau itu firman Allah, Al-Quran ada ihtimal kadzib. Ihtimal kadzib. Idza waqa'atil waqi'ah qad aflahal mu'minun. Sungguh orang-orang mukmin itu akan beruntung. Seperti itu. Ya kan? Enggak, ini ihtimal kadzib. Gitu. Kafir kalian. Nanti kan gitu nanti orang-orang. Oh, berarti ada yang al-jazmu bis sidqi. Pasti benarnya firman Allah, kemudian sabdanya Rasulullah. Yang mana? Yang mutawatir, faqat. Yang sahih ihtimal kadzib. Yang sahih ihtimal mutawatir al-jazmu bis-sidq. Ahad ihtimal kadzib. Kalau enggak ada ihtimal kadzib, ngapain ulama bahas itu sahih dan di betul enggak? Loh, enggak. Ya iya benar sudah kayak gitu, masa enggak? Paham ini? Jadi pernyataan-pernyataan itu.
yang mutawatir, yang al-jazm bisidqi. Karena di mutawatir ada sebagian, ada juz'ut ta'rif yang mengatakan istahala tawatu'uhum alal kadzib. Ada qaulnya Rasulullah jazimun bisidqihi, ada qaulullah jazimun bisidqihi, dua sudah. Kemudian sekarang saya membuat pernyataan gitu, langit di atas, bukan Allah di atas ya, langit di atas, langit di atas, namanya gitu. Shadiq atau kadhib? Jazimun bisidqi juga, nggak ada ihtimal kadhibnya. Itu matahari terbit pada pagi hari, jazimun bisidqi juga, iya dong, pasti benarnya. Oh, berarti ada yang jazimun bisidqi. Apa gara-gara karena saya yang mengatakan? Nggak, karena kenyataannya seperti itu, ya enggak? Kalau tadi Allah dan Rasulullah itu karena siapa? Karena Allah dan Rasulnya yang mengatakan itu. Oh, berarti ada perkataan yang jazim bisidqi bi'tibaril qail, karena kita melihat kepada qailnya gitu. Bi'tibaril qail ini jazimun bisidqi. Ada bi'tibaril waqi'. Jadi ada dua i'tibar, i'tibaril qail dan i'tibaril waqi'. I'tibaril waqi' tadi matahari terbit dari timur, ya kan? Kalau di Mesir sama terbit dari timur. Gitu. Ya kiblatnya yang beda gitu ya. Ya tinggal kiblatnya yang beda. Nah, kemudian itu bi'tibaril waqi'. Kemudian ada yang jazimun bil kadhib. Ana nabiyun. Perkataannya siapa? Musailimah Musailamah atau Musailimah, terserah kalian. Boleh Musailimah, boleh Musailamah. Ada yang jazimun bil kadhib, karena dia mengatakan ana nabiyun. Oh, pasti bohongnya. Ana nabiyun, atau saya bilang itu. Ana fisanah ula itu. Apa gitu? Enggak. Ala kulli hal ada yang jazimun bisidq. Manis bil kadhib. Karena kenapa ini? Bi'tibaril qail, karena yang bilang itu Musailimah. Gitu. Katanya Musailimah pernah mengatakan law waqa'a gitu. Ya enggak? Law waqa'a nadhara ar-rajul li mar'ati mata qalbuhu. Katanya gitu. Law waqa'a 'ainur rajul 'alal mar'ati mata qalbuhu. Tapi yang bilang Musailimah. Kalau pandangan laki-laki itu jatuh kepada perempuan, hatinya siapa? Hatinya laki-laki itu bakalan mati. Mati itu berarti dia gak bakalan noleh-noleh sama yang lain. Tapi yang bilang Musailimah. Katanya gitu. Anak-anak update statusnya gitu. Ada yang jazimun bi al-kadhib bi'tibaril qail. Kalau saya mengatakan langit di bawah, itu bi'tibaril waqi', berarti as-sama'u tahtana, itu juga kan? Nanti bi'tibaril waqi'. Bi'tibaril waqi'. Oh, berarti ada qaulun yang jazim bi'tibaril qail dan bi'tibaril waqi'. Tapi khabar enggak? Khabar. Loh, kalamnya Rasulullah khabar atau bukan? Khabar. Kalamnya Allah khabar. Gitu. Ya, Al-Qur'an ini khabar. Kabar. Tapi itu tidak ihtimal. Oh, berarti ta'rifnya tidak jami. Tidak jami. Ta'rifnya tidak jami karena tadi kita mengatakan yang ada kemungkinan kadhib sama shadiq. Sedangkan tadi itu firmannya Allah, sabdanya Rasulullah, kemudian
yang bi'tibaril waqi' tadi, melihat kepada kenyataan tadi, pernyataan yang melibatkan itu kenyataan itu ternyata jazimun, pasti, tidak ada ihtimal kalau pasti itu, sehingga takrifnya tidak jami. Nah, sudah paham ya di mana tidak jaminya tadi, karena ada afrad daripada gitu mu'arraf, ada afradnya khabar yang dia itu tidak masuk dalam ta'rif. Ayo. Sehingga ta'rifnya tidak jadi. At-ta'rif, jadi ta'rifnya itu lam yajma' afradal mu'arrafi. Lam yashmal afradal mu'arraf. Tidak mencakup afrad daripada mu'arraf. Maka kemudian butuh kepada qaid ya, yang digunakan untuk menjami yang keluar tadi, ya enggak? Nah, makanya nanti ditambah kata lidzati. Kenapa dikatakan lidzati? Iya. Karena kalau bi'tibari dzatil khabar, melihat kepada khabarnya itu sendiri, maksudnya lidzati. Maknanya lidzati, entah saya pernah menjelaskan pada kawan-kawan tentang lidzati atau tidak, saya enggak tahu. Lidzati itu biqat'in nazar an amrin akhar gitu, tanpa melihat kepada perkara lain selain mahiyahnya sendiri, selain ta'rif daripada apa? Khabar tadi. Berarti khabar bin nazari ila dzatil khabar, kalau kita melihat kepada zatnya khabar itu sendiri, berarti ihtimal sidq sama kadhib. Tadi kita mengatakan dia itu jazimun bisidqi, dia itu jazimun bil kadhib bin nazari ila amrin akhar. Apa amrin akharnya tadi? Qail dan waqi'. Maka butuh kata lidzati. Nah, sehingga dengan tambahan kata lidzati, maka firmannya Allah, firmannya Rasulullah dan seterusnya itu masuk kepada ya gitu. Iqtarabatis sa'ah, kiamat sudah dekat. Coba yang bilang bukan Allah. Ihtimal ya enggak? Ihtimal. Ingat kiamat sudah dekat. Gitu. Udah lewat 29 Juni. 29. Udah selesai ternyata. Apa kita sedang di surga ini? Sudah selesai. Itu kata lidzati. Baik. Mahtamala sidqa wal kadhiba lidzati. Fungsinya untuk apa? Menjami. Nah, kalau ada qaid dalam ta'rif berfungsi untuk menjami, namanya qaidun lil idkhal. Jadi qaid dalam ta'rif itu ada 3 fungsinya. Ada berapa? Ada 3. Yang berfungsi untuk memani, mencegah, itu dikenal dengan qaidun lil ikhraj. Qaidun lil ikhraj. Atau nanti kalian di kitab-kitab akan menemukan gitu. Wa hadzal qaul, umpamanya kita definisinya kalam, al-lafzul murakkab, al-murakkab yukhrijul mufrad. Itu berarti qaidun lil ikhraj. Qaid untuk mengeluarkan. Oh, berarti dia mani yang mencegah. Ada qaidun lil idkhal. Contohnya ini lidzati. Qaidun lil ikhraj berarti mengeluarkan afrad yang bukan afradnya mu'arraf. Qaidun lil idkhal untuk memasukkan afrad yang keluar dari mu'arraf. Itu dimasukkan. Jadi qaidun lil ikhraj ikhraju afradi ghairil mu'arraf. Kalau idkhal berarti idkhalu gitu afradil mu'arraf. Satu lagi qaid itu qaid bayanul waqi'.
Ya. Bayanul waqi' itu apa? Untuk menjelaskan kenyataan. Tidak ada kaitannya dengan yang lain, ya enggak? Tapi untuk menjelaskan kenyataan. Itu. Untuk menjelaskan kenyataan. Karena umpamanya kalian bilang al-lafzul murakkabul mufidu bil wat'i, kan mufid cukup untuk mengeluarkan lafaz apa? Enggak perlu kita bilang murakkab. Karena setiap yang mufid sudah pasti murakkab. Gitu. Lo ngapain disebut murakkab? Al-lafzul murakkab kenapa? Gitu. Kenapa disebut murakkab? Ya. Ulama bilang bayanul waqi'. Kalau memang tidak punya fungsi untuk apa? Tidak punya fungsi, murakkab tidak punya fungsi untuk mengeluarkan mufrad karena sudah dikeluarkan oleh kalimat mufid. Itu. Kalamuna lafdzun mufidun, lafaz mufid udah cukup itu. Karena yang dimaksud dengan mufid ifadah tammah dan tidak ada yang punya ifadah tammah kecuali yang murakkab. Sah? Kecuali yang murakkab. Ya sudah. Enggak butuh kata murakkab. Berarti salah Ibnu Ajurrum, bukan salah. Ibnu Ajurrum berarti gimana Ibnu Ajurrum? Makanya nanti ulama ngasih alasan. Ibnu Ajurrum kan ikut-ikutan juga gitu. Ikut siapa? Ikut Imam Az-Zajjaj. Ya takrif di mana? Takrif di Jurmiyah itu Imam Az-Zajjaj. Ala kulli hal kawan-kawan. Karena sudah tahu bayanul waqi', ikhraj, kemudian idkhal. Maka kata lidati di sini untuk idkhal. Mahtamala sidqa lidatihi. Jara bainahumu qadiyatan wa khabar. Sudah paham ya sampai di sini ya? Dulu saya punya doktor di ya doktor di Azhar. Saya nggak pernah kuliah di mana kecuali di Azhar. Itu di Azhar. Lupa saya namanya beliau. Nah, ini beliau ngajar ulumul Quran. Siapa namanya? Lupa pokoknya lupa. Kemarin diposting sama kawan, bukan sama kawan tapi adik kelas saya. Ya kawan saya berarti. Mana adik kelas? Ngomong itu harus saya kasih koi terus karena khawatir salah. Bahaya. Nah, kemudian dulu beliau itu apa takrifnya khabar? Tanya sama kawan-kawan saat itu ditanya. Apa takrifnya khabar? Mahtamala sidqa wal kadhib. Tapi enggak menyebutkan lidati. Kemudian dokter kita tanya, "Nah, terus Al-Qur'an gimana?" Ini gak cocok diletakkan di Al-Quran. Kita harus kasih qaid. Mahtamala sidqa wal kadhib illa Al-Quran. Jadi gitu. Ya ala kulli hal yang penting kan gitu kan. Yang penting, baru setelah saya belajar mantik baru tahu kalau itu cukup ulama mengatakan lidati. Itu. Redaksinya bagaimanapun dari dokter yang penting kita sudah paham. Ala kulli hal gitu. Illa Al-Quran wal hadis wa kalami Musailama al-Kadzdzab dan seterusnya kalian. Terserah. Ala kulli hal kata-kata lidati ini fungsi untuk idkhal afrad yang tidak masuk kepada ta'rif khabar. Jara bainahumu qadiyatan wa khabara'ai. Makanya jara itu berlaku di antara mereka atau dinamai di antara mereka. Jara bainahumu bi ismi qadiyah dan khabar. Dan berlaku di antara mereka dengan istilah apa? Qadiyah dan khabar. Ma huwal qadiyah? Mahtamala sidqa wal kadhib lidati. Ma huwal khabar? Mahtamala sidqa wal kadhib lidati. Huwa. Sama saja benar. Baik. Nah, sekarang kita buka yang kita lewati.
Wal lafdhu imma talabun wa khabar. Ya kan sudah selesai, kita paham apa khabar. Wal lafdhu imma talabun au khabaru. Ma huwal khabar? Ya sudah tadi. Mahtamalah sidqa wal kadhiba lidati. Lafaz itu, ini pembahasan di balaghah harusnya, enggak di sini. Ketemu kalian? Nah, halaman bait keberapa? Ke-35 ya. Halaman 71. Wal lafdhu imma talabun aw khabaru wa awwalun salasatun satudhkaru. Dan lafaz itu ada kalanya talab atau ada kalanya khabar. Talab yang dimaksud dengan talab adalah insya. Kalau enggak khabar berarti insya. Ini istilah dalam ilmu balaghah. Berarti kalau khabar tadi mahtamala sidqa wal kadhiba lidati. Baik, kalau insya malam yahtamil, ma la yahtamil. Pertanyaan berikutnya, kalau ma la yahtamil berarti apakah jazimun bisidqihi? Loh ya enggak. Pokoknya ma la yahtamil gitu. Enggak masuk, enggak ada ihtimal pokoknya. Pertanyaan berikutnya, memang kenapa kalau enggak ada ihtimal? Enggak ada ihtimal itu bukan berarti nanti dia bakalan jazm. Karena ihtimal, karena harus ada terusannya ihtimal itu. Kemungkinan apa? Kemungkinan benar atau kemungkinan salah. Gitu. Kalau insya tidak ada kemungkinan. Oh berarti pasti. Enggak, bukan itu. Loh, katanya tadi kalau tidak kemungkinan pasti. Sekarang kalau enggak gitu gimana? Nah. Karena standar untuk dikatakan pasti benar, pasti salah itu tidak ada. Dikatakan standar mungkin benar, mungkin salah nggak ada. Nggak ada standarnya. Apa standar pasti benar, pasti salah? Waqi. Waqi. Apakah kalamnya itu mutabiq lil waqi amla? Makanya ini maksud dengan sidq dalam ta'rifnya khabar itu adalah apa sidqun itu? Mutabiqun bil waqi. Tabiqun bil waqi berarti. Kalau kadzib enggak saya sebutkan karena sudah masyhur kan tiap hari sudah. Kan kalian sudah tiap hari bohong. Tiap hari jujur juga iya, enggak bohong terus sebenarnya. Tiap hari bohong, tiap hari jujur. Gitu. Mutabiq bil waqi. Berarti kalam kalau dia mutabiqun bil waqi berarti apa? Sidq. Kalau dia mukhalif kadzib. Ya sudah berarti. Nah sekarang insya atau tolak yang selain khobar, maksudnya yang bukan khobar itu tidak ada neraca wakinya karena gitu. Karena belum kejadian. Makanya maknanya tolak itu kita bisa mengatakan bahwasanya gitu. Idza kana al-waqi qabla wujudil kalam, maka kalamnya akan jadi tolak. Malis, bukan. Gitu. Idza kana al-waqi bisa babil kalam, bukan qabla wujud. Bisa babil kalam. Kalau kenyataannya itu disebabkan oleh kalam, berarti dia tolak. Ya sudah tentu dong. Berarti waqinya akan terjadi sebelum kalam, ya enggak? Sebelum kalam. Setelah kalam maksudnya. Setelah kalam gitu. Idza kana al-waqi bisa babil kalam, ya, berarti waqinya ba'dal kalam berarti, ya kan? Maka itu tolak. Baru kalau waqinya itu qablal kalam itu dinamai dengan khobar. Udah gitu saja. Maka tidak bisa sejak kita mengatakan mahtamala sidqa wal kadzib sudah keluar. Mahtamala kita mengatakan ihtamala keluar.
apa? Insya sudah keluar. Tidak masuk kepada kategori khobar dalam insya. Itu ini maksud dengan tolab. Disebut dengan tolab karena dia tolabul waki. Meminta untuk ditragedikan gitu. Terjadi atau tidak bukan urusan. Yang penting sudah ada tuntutan. Itu. Kalian diminta untuk sholat, kemudian kalian nggak sholat, apa permintaannya batal? Nggak batal, tetap terjadi permintaan itu. Itu. Permintaannya terwujud atau tidak di dalam kenyataan itu tidak ada urusan. Seperti itu, paham? Tetap dinamai dengan tolab. Wal-lafdhu imma talabun aw khabaru wa awwalun salasatun satudkaru. Kemudian yang pertama tolab itu ada di 3 macam. Satudkaru yang akan disebutkan. Kenapa alasannya? Karena begini. Jadi pembagian ini karena melihat kepada ulama gitu. Ulama yang mengatakan, yang memberikan syarat terhadap adanya amr. Tolab ini bisa disebut amr kalau ada syaratnya. Tolab ini disebut dengan amr. Permintaan ini disebut perintah kalau ada syaratnya. Kalau ada begini-begini, itu berarti harus ada syarat. Gitu. Apa syarat yang diinginkan? Isti'la. Kalau ada orang memerintah, kemudian kok suaranya rendah? Monggo belajar. Monggo belajar. Apakah ini perintah? Enggak, bukan. Karena tidak ada tolabul ulu. Tidak ada tuntutan untuk meninggikan. Tidak ada isti'la. Tolabul ulu. Jangan lupa. Ulama di sini khilaf. Sebetulnya ini pembahasan di usul fikih. Yang disebut dengan amr itu apakah ma'asti'la, apakah tolabun ma'asti'la, atau dia tolabun gitu bidunil isti'la, atau dia tolabun ma'al ulu, atau bidunil ulu, atau ma'al isti'la wal ulu. Yang mana? Setidaknya ada banyak. Gitu saja. Jangan nggak ngitung tadi. Pokoknya khilaf memang. Khilaf. Yang penting kamu paham apa istilahnya, apa ulunya. Nanti masalah khilafnya itu di usul fikih. Tapi ulama khilaf. Halil talab gitu. Halil amru talabun ma'al ulu, satu. Atau itu talabun ma'al isti'la bidunil ulu, isti'la saja tanpa ulu. Atau ma'al isti'la wal ulu, atau bidunihima. Ada berapa? 4. Itu udah ada 4 itu. Tolab itu bisa dikatakan amr kalau sama ulu. Berarti kalau sama ulu maknanya ulu apa? Berarti dia fi maqamil ulu. Dia maqamnya harus a'la minal matlub. Itu. Maksudnya minal ma'mur, dari orang yang diberi perintah. Jadi gitu. Jadi al-amir itu fauqal ma'mur. Manzilahnya, posisinya. Ketua umpamanya, ketua kelas minta kalian bersih-bersih dong. Gitu. Kamu siapa? Ketua kelas. Oh. Ya perintah berarti. Meskipun monggo bersih-bersih ya. Perintah itu perintah. Loh, kan dia enggak isti'la. Kan gitu. Loh, tapi kan ulu. Berarti tolak ma'al ulu. Jadi kalau yang memerintah itu punya posisi tinggi, ya Allah Subhanahu wa taala ke kalian. Atau guru kalian gitu. Kiai kalian. Sapuan nih. Namanya gitu. Tolong ambilkan ini. Meskipun bahasanya pakai tolong kemudian kok lemes gitu. Ya kan?
Itu perintah karena manzilahnya ulu. Dah, paham ini? Ada yang seperti itu, ada yang mensyarat. Ini yang mensyaratkan, ingat, yang mensyaratkan. Yang tidak mensyaratkan, ya sudah berarti kelompok terakhir itu. Dan itu yang rojih. Yang rojih tidak mensyaratkan. Kenapa kok yang rojih yang tidak mensyaratkan? Gak ada urusannya di sini. Pokoknya kayak gitulah. Nanti kamu ngaji usul fikih. Ala kulli hal, ada yang ma'al isti'la bidunil ulu. Umpamanya adik kalian datang tiba-tiba gitu, pergi beli es krim dong gitu, meninggikan suara, ya enggak? Salah satu tanda daripada gitu qarinah isti'la itu adalah raf'us shaut indal amri, inda talab, meninggikan suara. Loh kamu siapa? Loh saya kan adik kamu gitu. Wah kacau. Antum man. Istilah kawan kalian gitu. Kawan kalian. Mas sapu. Bersihin. Loh, kamu siapa? Terus yang kamu suruh ketuanya lagi. Nah, tapi kan ini amr karena ma'astilah. Jadi koordinatnya istilah itu salah satunya raf'us shaut, kemudian ekspresi muka. Ya terserah, pokoknya harus ada koordinatnya. Kalau dia tolabul hulu, minta ditinggikan gitu maksudnya. Ada yang mensyaratkan ma'al ulu wal istilah. Paham ini ya tadi ya? Dia posisinya tinggi, kemudian kalau nyuruh bentak-bentak gitu. Ketua kelas kalau nyuruh, ayo ngaji gitu. Asatid di pesantren, keamanan biasanya. Sama enggak ubudiyah enggak. Ada juga ubudiyah yang galak. Tapi keamanan yang paling galak. Nah, kalau kiai kan enggak. Ada juga, tapi gus-gusnya yang galak. Ya gitu biasanya. Baik, ala kulli hal namanya apa? Amr. Ada yang tidak butuh itu dan itu yang dirojihkan. Oleh jumhur itu yang dirojihkan. Jadi amr itu tidak perlu ada ulu dan istilah, tetap amr ya. Nah. Yang di sini yang mana? Ma'asyartil faqat. Ya enggak? Amrun ma'as isti'la. Udah. Amrun ma'as isti'la. Wa'aksuhu dan lawan daripada amr itu ada doa. Ya kalau doa berarti dari mana? Dari bawah ke atas. Maksudnya bawah ke atas itu apa maksudnya? Posisi. Jadi gitu. Mimman fi manzilatil adna ila man kana fi manzilatil a'la. Baik. Kemudian mengatakan wa fit tasawi. Kalau tasawi berarti kalau posisinya sama. Oh, ternyata di sini amrun ma'asti'la wal ulu. Maris. Amrun ma'asti'la wal ulu karena setelah itu beliau mengatakan doa. Ya enggak? Berarti ada posisi, ya enggak? Kalau posisinya sama, manzilahnya sama. Gitu. Antara makmur dan amirnya itu punya manzilah yang tasawi fil maqam. Fil manzilah, maka disebut dengan iltimas. Seperti ya khadim ya'mur khadiman akhar. Khadim minta bantuan khadim yang lain. Gitu. Sama-sama abdi dalamnya kiai. Tapi yang satu senior, ya masih ada manzilahnya gitu. Nah, kuliah gitu kawan-kawan ya. Namanya iltimas. Wa fit tasawi faltimasun waqa'a ay waqa'a fihi iltimas. Faltimasun waqa'a ay tahaqqaqa fihi iltimas. Terwujud di sana adanya iltimas. Kalau manzilahnya itu sama. Tapi kalau manzilahnya lebih rendah, maka namanya doa.
Baik, udah selesai. Kemudian beliau mengatakan, "Tsummal qadaya indahum kismani syartiyatun hamliyatun wasani." Singkatnya begini. Jadi qadiyah itu ada dua macam. Sebagaimana yang kita sudah ketahui, kalau ulama memberikan macam daripada sesuatu berarti harus ada i'tibarnya, ya enggak? Harus ada sisi pandangnya, harus ada haisiyahnya. Min ayyi haisiyatin. Dari sisi apa? Atau bi ayyi i'tibarin. Kita mengatakan qadiyah melihat kepada zatul qadiyahnya, melihat kepada qadiyah itu sendiri, ada hamliyah, ada syartiyah, ya. Ada kalanya dia itu begini, ada kalanya tidak butuh ta'liq, ada yang butuh ta'liq. Nanti redaksinya ulama beda-beda. Yang saya inginkan kalian itu memahami kata kuncinya. Kalau di sana tidak ada ta'liq antara kalam terhadap kalam, ta'liq itu maksudnya hubungan antara satu kalam dengan kalam yang lain. Hubungannya di mana? Hubungan keterjadian, keterwujudan. Ini bisa terwujud kalau pernyataan ini terwujud. Iya kan? Inja Zaidun akramtuhu, berarti ikram itu ya apa? Ikrami li Zaidin itu harus terwujud apa dulu? Maji'u Zaid dulu, ya enggak? Nah, itu namanya apa? Syartiyah. Nah, atau ta'liq. In kanatis syamsu thali'atan fan-nahar mawjudun, ini yang masyhur. Gitu. Itu saya bangun tidur seandainya ditanya langsung bisa jawab. In kanatis syamsu thali'atan, udah tiap hari. Itu saja. Sehingga kalau kalian diminta contoh, coba contohkan. Coba berikan contoh gitu. Qadiyah syartiyah. Ingka nanti langsung spontan tanpa mikir. Ingka nanti syamsu thali'atan. Ingka. Dan dokter di kuliah tanyanya, coba berikan contoh gitu. Masili qadiyah syartiyah, pokoknya gitu. Nanti kalau kalian pas tingkat 2. Kan tasawur ya, yang usuluddin. Oh, tasdik maksud saya. Tasdik. Usuluddin kan ya? Yang bukan usuluddin ya enggak berarti. Gabung. Tahwil kalian. Mulai dari awal. Nah, aku lihat gitu. Itu jawaban kita ya tetap ingka nanti syamsu thali'atan. Kalau yang cerdas enggak? Gitu. In anjahat doktur dakhalal jannah. Apa gitu. Dakhalat doktur al jannah gitu. Nah, jadi jangan lupa nanti yang surujin gitu. Pokoknya gitu pokoknya. Ala kulli hal itu namanya ta'liq. Ta'liq itu menghubungkan terwujudnya sebuah kejadian, sebuah qadiyah terhadap kejadian qadiyah lain. Ya. Makanya nanti bakalan ada talazum, ya enggak? Disebut dengan talazum. Keterikatan, keterkaitan. Nanti akan ada macam-macamnya. Tapi rinciannya akan datang. Ini sejarah global dulu. Tsummal qadaya indahum kismani syartiyatun, syartiyah tadi in wujida fil qadiyati at-ta'liq. Kalau di sana ada ta'liq bainal qadiyataini atau bainan nisbataini, pokoknya ulama musannif akan bilang gitu. Kalau di sana ada ta'liq antara dua sesuatu, maka disebutnya syartiyah. Hamliyatun, kemudian wasani, cukup sampai hamliyatun, udah cukup, titik sampai situ. Tsummal qadaya indahum kismani syartiyatun hamliyatun, udah. Ada syartiyah, ada hamli. Apa hamliyah? Enggak ada ta'liqnya, itu namanya hamliyah.
Gitu. Nah, bahasanya ulama terkadang bukan menggunakan taklik, tapi poin intinya ada di mana? Ada yang disebutkan oleh musannif di sini. Gitu. Wa in alat ta'liki fiha qad hukim. Itu nanti tentang syartiyah itu. Jadi syartiyah itu nanti wa in alat ta'liki fiha, itu ta'rif daripada syarti. Poin intinya ada di taklik, jangan lupa. Tapi redaksinya musannif di kitab-kitab mantik itu akan beda-beda. Akan ada yang mengatakan ma tarakkaba, bukan ma tarakkaba. Akan ada yang mengatakan qadiyah itu, ada yang mengatakan bainal mufradaini. Bainal mufradaini, di antara dua mufrad, itu berarti hamliyah. Mufrad di mana? Di mana? Ya di mantik gitu. Kemarin lafadz sama mufrad ada murakab gitu. Mufrad. Ja'a Zaidun, mufrad dan mufrad, ya enggak? Bainal mufradain. Jadi tarakkaba min mufradaini. Ada yang tarakkaba min ghairi mufradaini. Itu berarti min murakkabaini. Apa yang murakkab? Berarti dia qadiyah atau min qadiyataini, dari dua qadiyah. Berarti itu apa? Syartiyah. Udah, ada yang mengatakan seperti itu. Nah, tapi perlu kamu wanti-wanti. Yang seperti ini nanti kamu ketukar dengan kias. Karena kias dua qadiyah juga bisa jadi kias. Iya kan? Tapi kan tidak harus ada ta'liknya. Nah, jadi gitu. Jadi poin intinya ada di mana? Ta'lik. Dan sebagaimana yang kita ketahui, kalau di tasdik, di tasawur kita mengatakan kalau di sana tidak ada hukum, ya enggak? Tidak ada hukum. Sedangkan kalau di tasdik kita mengatakan yang kita ingin capai itu adalah hukum sesuatu. Ya, idraku ma fihil hukmu, mengetahui sesuatu yang ada hukumnya, berarti itu tasdik. Idraku ma laisa fihi hukmun, berarti idraku tasawurin. Gimana? Idraku mufradin, ya enggak? Idraku mufradin, mengetahui hal yang mufrad. Mufrad itu berarti bidunil hukmi, yang enggak ada hukumnya. Itu wadarku nisbatin, berarti nisbah hukmiyah, berarti yang ada ya sudah sekarang ini. Yang hamliyah, berarti di sana tidak ada takliknya. Berarti apakah sama-sama ada hukumnya? Ya, pasti ada hukumnya. Cuman yang satu, yang hamliyah, tidak ada taklik, tidak ada kaitan, tidak ada hubungan. Di sana tidak ada hubungan antara dua hukum. Dua hukum maksudnya gimana? Antara dua qadiyah, ya enggak? Yang satu ada takliknya. Udah gitu saja. Saya ulang-ulang supaya kamu tidak lupa gitu. Poin intinya ya di taklik itu. Lihat dulu ada takliknya. Nah, yang paling mudah gimana? Ada innya enggak gitu nanti kalian. Ada huruf syaratnya enggak gitu. Nanti gitu. Itu yang paling mudah. Yujad fihi syartun, udah gitu. Selesai itu sudah. Tapi itu kan tidak ada kaitannya sama makna. Itu kaitannya sama lafaz. Iya kalau itu apa? Kalau itu bukan bahasa lain. Kalau bahasa Cina, mamam ngomong. Gitu. Kalau bahasa Cina nanti apa? Oh itu. Bahasa Suryani, bahasanya semut. Psikologi. Udah lah. Ala kulli hal, itu gimana nanti? Memantik berlaku kepada makna, ya kan? Maka kita sulit untuk jadi untuk mengkonfirmasi itu ya sudah taklik itu. Apakah ada kaitannya, ya enggak? Seperti tadi yang saya katakan. Syartiyatun hamliyatun. Nah, kemudian pembahasan pertama yang dibahas adalah hamliyah. Ya, hamliyah. Wasani wawunya istinaf. Wasani istinaf. Bukan atof itu.
Kalian jangan, oh berarti ada dua kismani, syartiyatun hamliyatun, nanti wasani. Oh, ketahuan gak ngajinya gitu, ketahuan gak ngajinya. Wasani, oh ini istiqnaf, asani. Nah. Dan yang nomor 2 berarti mana? Alhamliyah. Nah, hamliyah itu dibagi. Kulliyatun syakhsiyatun. Begini. Saat kita hamliyah yang al-muhim tidak ada syaratnya, pernyataan atau sesuatu yang ada nisbahnya itu ya, khobar tadi qodiyah itu yang tidak ada ta'liknya namanya apa? Hamliyah itu. Ja'a Zaidun, Zaidun ja'a, apapun bentuknya lah gitu, semuanya namanya hamliyah. Kemudian kita lihat, oh begini, hamliyah itu bagian-bagian daripada hamliyah, ya kan? Bagian ajzaul hamliyah namanya. Itu ada maudhu, ada mahmul. Yang dihukumi, jangan lupa, yang dihukumi berarti mahkum alaihnya. Saya hitung ini. Namanya mahkum alaih. Ini istilah di usul fikih sama di ilmu kalam. Namanya mahkum alaih, yang dihukumi atau yang terkena hukum. Mahkum alaih. Sudah saya sebutkan dulu kan ya. Dulu kan. Lama kita gak ngaji dulu. Itu ya. Musnad ilaih itu di balagh. Nah, ini ngulang. Kok kalian masih nyatat? Berarti catatan kalian ada 2. Atau dulu gak nyatat. Gitu. Musnad ilaih. Ya gak apa-apa, gak diharamkan. Ya. Musnad ilaih itu di balagh berarti. Musnad ilaih itu. Musnad ilaih. Mahkum alaih, musnad ilaih apa kemudian? Fa'il, mubtada, naibul fa'il. Fa'il, mubtada sama naibul fa'il. Ya, fa'il dan mubtada lah. Naibul fa'il itu kan nggak ada, ini perwakilan gitu. Ya, itu di mana? Di nahwu, ya kan? Baru maudhu itu dimantik. Maudhu itu dimantik. Berarti kalian apa? Maunya saya mengatakan ja'a Zaidun, mana maudhunya? Yo, mana maudhunya? Zaidun, ya kan? Zaidun ja'a, mana maudhunya? Zaidun. Berarti kalian jangan sampai, meskipun nanti saat di kitab saya sering bawa isawuji kepada kalian karena itu yang terdekat yang kalian harus pelajari setelah ini hatam. Itu karena di sana tidak banyak basa-basi. Kok basa-basi? Berarti ini basa-basi gitu maksudnya. Bukan. Di sana tidak terlalu banyak istitrad. Jadi langsung pembahasannya langsung mantik. Itu. Beliau nanti akan mengatakan al-juz'ul awal, al-juz'ul tsani. Dikiranya nanti yang posisinya nomor 2. Oh bukan. Yang posisinya pertama, bukan. Kalau nanti mengatakan al-awwal was-tsani, berarti fitih nih. Yang hadir dulu di otak kalian itu yang dihukumi atau yang hukumnya? Yang dihukumi, kalian tidak mungkin buat hukum. Loh, kalian mau menghukumi siapa? Gak ada. Datang, siapa? Gak ada. Oh, nggak bisa. Yang gitu, yang hadara fi dhihni atau nanti kita disebut dengan rutbah dhihniyah, rutbah akliyah, posisi di otak, bukan di rutbah kalamiyah, bukan posisinya di pernyataan. Bisa jadi kamu ngomong ja'a Zaidun tapi di otak kamu Zaid ja'a gitu, Zaidun ja'a, ya udah bener gitu, nggak usah dibalik. Mubtada khobar fi'il fa'il itu kan cuman di mana? Rutbah kalamiyah, bukan rutbah dhihniyah. Rutbah dhihniyah Zaidun dulu. Itu namanya rutbah dhihniyah. Jadi gitu. Mesti yang dihukumi dulu yang harus hadir. Gitu. Karena kamu gak bisa menghukumi tanpa ada yang dihukumi. Gimana ceritanya?
Itu berarti maudhu dulu, posisi pertama itu maudhu. Al-juz'ul awal itu maudhu. Juz'ul awal fi dhihni, jangan lupa, fi rutbah diniyah. Bukan fi rutbah kalamiyah, bukan fi lafzi. Al-juz'us tsani itu baru mahmul. Terserah dibolak-balik saat dinyatakan, terserah. Zaid datang Zaid, terserah. Nah, itu berarti ada maudhu, ada mahmul. Baik. Kalau kita melihat kepada mahmulnya, kalau kita melihat sekarang kita koreksi maudhunya, ya enggak? Maudhunya itu bisa jadi dua hal. Kalau tidak kulli berarti juz'i. Ya. Kalau maudhunya kok kulli, ingat kulli, maudhunya kulli. Al-insanu gitu. Naimun. Kulli atau juz'i insan? Oh, tunggu dulu. Nama atau yang gitu. Nama kamu siapa? Insan. Jangan gitu kan ya? Nah, iya. Maka kalian ini apa? Dulu saya itu kalau ngomong tidak banyak pertimbangan. Pokoknya ngomong aja gitu, mau paham. Gitu sehingga tidak banyak pertimbangan itu enggak, hati-hatinya kurang. Yang penting orang awam paham apa yang saya katakan gitu. Pas selesai belajar mantik itu kalau ngomong itu mesti dikasih apa? Yang saya maksudkan begini, mesti begitu. Sehingga yang dengerin tidak paham. Malah gak paham yang dengerin. Karena gak ngomong seperti biasanya gitu. Yang saya maksud ini ya gitu. Harus dijelaskan gitu. Setelah belajar mantik. Nyusahin kan. Nyusahin bahaya tuh itu. Yang saya maksudkan ini ya, mau beli nasi goreng, yang saya maksudkan yang ada bumbunya dan seterusnya, belajar balawah kamu berarti gitu, harus hakiki terus pokoknya, repot. Ala kulli hal kawan-kawan. Jadi al-insanu pokoknya gitu. Al-insanu hayawanun, udah berarti itu kulli. Zaidun hayawanun berarti itu juz'i. Nah, kalau maudhu'nya itu juz'i, namanya syakhsiyah. Ingkana maudhu'ul qadiyati juz'iyan, dah namanya apa? Syakhsiyah. Maka qadiyahnya dinamai dengan hamliyah syakhsiyah. Atau syakhsiyah hamliyah. Namanya syakhsiyah. Kalau kulli, tunggu dulu. Kalau kulli bagaimana? Dibagi lagi kalau kulli. Kalau kulli dibagi. Sekarang kalau kulli, kalau kalian mengatakan ja'al insan, yang datang semuanya atau satu orang? Lu gak tahu. Pokoknya ja'al insan. Berarti butuh yang namanya gitu, penjelasan terhadap kamiyah, kualitas daripada, bukan kualitas, kuantitas. Nah kan, saya susah ya, karena saya bukan mahasiswa. Di sini kan saya persamaan. Kalian yang nggak pernah kuliah jangan ngaku mahasiswa. Persamaan kalian. Persamaan gitu. Paket C. Yang kuliah mahasiswa berarti nggak paket C. Paket C saya di sini. Kuliahnya jarang-jarang. Kalau kuliah cuma ke Suun, habis gitu pulang. Tahdidan. Ijro'ah dulu gak tahdidan, udah selesai, begitu pulang. Oh, berarti gitu. Jangan lupa kalian yang persamaan jangan aku mahasiswa kalian. Harus komitmen. Persamaan. Ya. Jadi tidak menjelaskan apa? Berarti yang kulli sekarang, hal yujad bayanu kamiyatil afrad am lam yujad. Jadi yang kulli tadi dibagi menjadi gitu. Apakah di sana ada yujadu, wujida bayan kamiyatil afrad am lam yujad? Apakah ada penjelasan tentang
Gitu, kuantitas daripada afrad. Ya kan? Kulliyah harus ada afradnya. Atau tidak? Kalau tidak ada, lam yujad. Contohnya tadi saya mengatakan ja'al insanu atau al insanu hayawanun. Pokoknya tidak ada. Tidak ada lafaz yang menjelaskan lam yujad lafdzun yubayyinu kammiyatal afradi. Maka namanya muhmalah. Muhmalah. Apa muhmalah? Uhmila bayanu kammiyatil afrad. Jadi uhmilal lafdzul ladzi yubayyinu kammiyatal afrad. Jadi enggak ada. Tidak kan ya? Poin intinya di mana? Tidak ada penjelasan tentang kamiyah afradnya. Kalau ada, kita lihat gitu. Apakah lafadz yang menjelaskan kamiyah afradnya ini? Gitu. Bi jami' afradihi yadullu ala jami' al-afrad. Jadi kamiyahnya itu kamiyatul afrad, kamiyah itu bisa jadi jami', bisa jadi ba'. Ya enggak? Bisa jadi jami', bisa jadi ba'. Bisa jadi semuanya, keseluruhan, bisa jadi bagian. Kalau itu kamiyahnya itu jami' al-afrad, maka namanya kulliyah. Kalau sebagian namanya juz'iyah. Biasanya menggunakan apa? Kullul insani hayawanun. Berarti jami'u afradil insan hayawan, gitu nanti maknanya. Ya kan? Ba'dul insani hayawanun. Berarti ba'du afradil insani hayawanun. Sudah? Berarti ada berapa semuanya? 4. Syakhsiyah, muhmalah, kulliyah, juz'iyah. Tapi jangan lupa proses awalnya dari mana. Jangan lupa, nanti kamu lupa. Kenapa kok syakhsi? Enggak. Yang kita inginkan itu rentetan permasalahannya. Gitu. Jadi dibagi kepada maudhu'nya itu ada, kalau tidak kulli berarti juz'i. Yang juz'i nanti namanya syakhsiyah. Yang kulli nanti tunggu dulu. Yang kulli apakah dijelaskan kamiyah afradnya atau tidak. Kalau tidak dijelaskan namanya muhmalah. Kalau dijelaskan tunggu dulu. Dijelaskan semuanya atau sebagian. Kalau semuanya berarti kulliyah. Kalau sebagian juz'iyah. Terus jangan lupa semua lafaz tanpa terkecuali, semua lafaz yang menunjukkan terhadap kamiyatul afrad bi jami'ihi, berarti maksudnya kulliyah. Paham ya? Semua lafaz yang menunjukkan sebagian afrad berarti juz'iyah. Umpamanya saya mengatakan begini. Wahidun minal insan, juz'iyah atau saksiyah? Juz'iyah, satu kan berarti meskipun, ya enggak? Meskipun itu kan satu, berarti gak ada kemungkinan lain kan ya? Lah iya, tapi kan sebagian itu tetap kulli dan bukan juz'i. Karena wahid itu tetap ba'dun, meskipun satu kan tetap ba'dun, tidak bisa jadi juz'i. Jangan lupa nanti kadang ada yang mulakhbat, itu dia bukan tertukar, rancu tentang permasalahan wahidun dan juz'iyun. Wahid itu bukan juz'i. Itu kulli, cuman yang juz'iyah. Gitu. Karena la yamna nafsu tasawwuri mafhumihi min buku isyarikati fi. Wahidunnya siapa? Ya. Kecuali kamu mengatakan Zaidnya yang mana? Lo ya Zaid yang mana emang? Lo kan Zaid ada banyak. Oh enggak, itu mustarok lafzi. Enggak ada urusannya sama mantik, ya enggak? Nah, harus jeli kayak gitu. Pengaruhnya sama hukum, sama ilmu yang lain itu pengaruh. Baik. Apalagi al-insan hayawanun. Kalau alnya istighraq, berarti masuknya kemana? Kulliyah. Karena istighraq itu maknanya jami'. Istighraq, al-lil istighraq. Kalau alnya lil ahdi, masuknya kemana? Hah? Alnya lil ahdi, tunggu dulu.
lil ahdinya itu ahdul dzihni itu apa ahdul kharij. Kalau ahdunnya ahdun kharij, gitu. Berarti juz'iyah enggak, sahsiyah. Karena di kenyataan itu pasti juz'inya. Kenyataan itu pasti juz'inya. Di dzihni tunggu dulu, bisa jadi muayyan, bisa jadi enggak. Kalau muayyan berarti sahsiyah. Kalau tidak muayyan berarti dia juz'iyah. Nah, itu rinciannya. Gitu. Nah, berarti kalian sekarang setelah belajar nahwu ya gitu. Dikira ulama nahwu cuma bilang seperti itu. Ya enggak, ada terusannya. Terusannya di mantik itu. Nah, kalau kalian sudah paham mantiknya, oh al-istighraq. Oh berarti kita bisa ganti innal insana lafi khusrin itu bisa kamu bilang inna kullal insan. Karena alnya istighraq. Al ada apa? Lil jin. Mana? Kulliyah, juz'iyah atau saksiyah? Juz'iyah Allah ta'ala. Kenapa? Karena jinsun itu yatahaqqaq bi fardin wa yatahaqqaq bi afrad. Ya enggak? Bisa jadi untuk satu fardu. Gitu. Berarti juz'iyah. Selama itu masih bisa sebagian berarti juz'iyah. Al, jangan lupa al jinsi itu juz'iyah. Al-lil ahdi itu bisa saksiyah, bisa juz'iyah. Al-lil istighraq pasti kulliyah. Jangan lupa. Tidak harus ada kullunnya. Gak ada kullunnya juga kalau lafadznya menunjukkan kepada apa? Kulliyah. Tapi poin intinya ada di mana? Apakah bayan kamniyatil afrad atau tidak? Sehingga kamu tidak terikat dengan bahasa, paham ya? Meskipun kalian tidak paham nahwu, tinggal tanya. Yang memaksudkan yang itu faidahnya apa? Jami atau ba'at ini? Jami ya sudah berarti itu kuliah. Ya tinggal gitu saja. Kalian yang sudah belajar nahwu ya diingat-ingat nahwunya. Nah, lil jinsi, lil ahdi sama istighraq. Lil ahdi ada yang khariji, ada yang ini. Cuman yang sering digunakan ba'dun sama kullun. Paham sampai di sini? Paham? Nah, sekarang sudah selesai. Hamliyah dibagi secara maudhu'nya, ya enggak? Nah, sekarang kita kembali ke hukum. Hukum itu kalau tidak isbat berarti nafi. Karena maknanya hukum kan artinya apa? Isbatu amrin li amrin aw nafyuhu anhu. Kalau isbatu amrin li amrin namanya mujabah. Berarti hamliyah mujabah. Kalau nafyu amrin an amrin berarti namanya salibah. Nah, yang 4 tadi bisa jadi mujabah sama bisa salibah. Semuanya ada berapa? Ada 8, ya enggak? Mujabah sama salibah. Loh, ingin tahu mujabah sama salibah itu gimana? Ayo, perhatikan ini. Yang dinafikan itu apanya? Jangan lupa. Ini penting di mantik ini. Yang dinafikan itu apanya? Kalau yang dinafikan itu adalah hukumnya, maka itu adalah salibah. Masuknya kepada apa? Salibah sama mujabah. Jangan lupa. Saya mengatakan Zaidun layakum. Nah, layakum nafinya ini masuk ke mana? Masuk ke hukum. Nah, itu dah namanya berarti salibah. Qadiyah hamliyah salibah. Memang ada nafi yang enggak selain ke hukum? Ada. Tapi masuk kepada maudhu atau mahmul. Tidak masuk ke mana? Tidak masuk ke hamliyahnya, tapi masuk ke bagian daripada hamliyah. Jangan lupa. Umpamanya saya mengatakan bukan Zaid berdiri. Bukan kan nafi. Tapi kan gak enak kalau di bahasa Indonesia kan tidak Zaid berdiri. Loh, tidak Zaid berdiri masuk ke berdirinya atau masuk ke tidak Zaidnya? Dan terus kamu gimana itu? Yang kamu nafikan hukumnya? Bukan, saya menafikan Zaidnya. Berarti yang kamu nafikan adalah maudhu'nya.
Berarti kamu menetapkan berdiri kepada tidak Zaid. Menetapkan berdiri kepada bukan Zaid. Meskipun berarti gini, la Zaidun qaimun atau Zaidun la qaimun. Oh, sebentar. Zaidun la qaimun. La-nya masuk ke qaim atau masuk ke hamliyahnya? Kalau masuk ke qaim, masuk ke bagian daripada hamliyah. Gitu. Berarti bukan salibah. Paham ya? Yang salibah itu harus masuk ke hamliyahnya, yang dinafikan hukumnya, bukan mahmulnya. Jadi menafikan hubungan antara maudhu dan mahmul secara hukum, bukan menafikan mahmulnya saja. Menafikan hubungan antara maudhu dan mahmul. Ingat-ingat, menafikan hubungan antara. Jadi yang dinafikan, oh gini saja supaya jelas. Yang dinafikan nisbahnya. Kalau yang dinafikan mahmulnya, lo kan tadi kan bilang Zaid tidak berdiri, yang mahmulnya juga dinafikan dari Zaid hukumnya. Yang dimaksud hukum adalah nisbah. Saya ulangi, kalau yang dinafikan adalah nisbahnya, maka itu salibah. Kalau bukan nisbahnya yang dinafikan, maka bukan salibah. Bisa jadi salibah, bisa jadi mujabah. Nah, perlu ditulis ya. Sekarang kalian bisa. Kalian nanti akan menemukan ini di banyak hal. Saya mengatakan Zaidun la qaimun. Saya mengatakan Zaidun la insan. Ya. Kemudian mengatakan la Zaidun insan. Kemudian mengatakan la Zaidun la insan. Kemudian mengatakan ya udah nggak ada. Oh, la Zaidun laisa la insan. Yang ini mujabah. Yang ini mujabah. Ala kulli hal kawan-kawan, fokus dulu dengan pemahaman kalian. Kalau saya katakan ini mujabah, berarti di sini tidak ada penafian nisbah karena mujabah. Oh, berarti gitu. Mana maudhunya? Mana mahmulnya? La qaim, bukan qaim. La qaim. Karena apa? Karena la bagian daripada sementara gitu. Bisa kita mengatakan qaim saja sebagai mahmul, bisa. Kemudian la ini gitu, dakhala alal mahmul. Laisa minal mahmul, bukan dari mahmul, tapi dia masuk ke mahmul. Ingat. Oh, berarti kalau kita mengatakan mujabah di sini berarti an-nafyu dakhilun fil mahmul. Masuk ke mahmul. La fin nisbah. Tidak masuk ke nisbah, tapi masuknya ke mahmul. Di sini, umpamanya saya mengatakan sekarang ini bentuknya kalian apa? Salibah. Kalau salibah berarti nafyu dakhilun fin nisbah, bukan fil mahmul. Berarti kalau dia dakhilun fin nisbah qadiyahnya, mujabah atau salibah? Salibah. Paham? Berarti salibah itu kalau nafinya masuk ke nisbah, baru bisa kita katakan salibah. Itu kata kuncinya. Kalau nafi dakhalat fin nisbah, salibah. Tapi kalau nafi dakhalat gitu fi juz'il qadiyah, masuk ke bagian daripada qadiyah, fi ajza'il qadiyah, bisa masuk ke mana? Maudhu. Bisa masuk ke yang ini, masuk ke mana? Nah, ini masuk ke mana? Masuk ke maudhu dan yang ini menafikan nisbah, yang laisa. Tapi kita tidak penting redaksinya apa. Cuman di kitab nanti, apalagi di muqarrar.
Kalau yang laisa berarti saliba. Gak penting padahal itu. Nah, mau nyalakan dokter? Enggak. Enggak gitu ceritanya. Kalian jangan salah sangka sama saya. Enggak gitu. Cuman itu dokter untuk apa? Memudahkan kalian. Tapi itu tidak yang sebenarnya gitu. Nanti di mana saja kalian menemukan laisa dikiranya apa? Saliba. Padahal mutakallimnya menginginkan itu masuk ke mahmun atau masuk ke maudhu. Laisa zaidun insanan. Terus gimana ceritanya? Laisa zaidun bi insan. Meskipun redaksi bahasa Arabnya kayak gitu, karena gak ada urusannya nahwu sama mantik. Mantik ngurusi makna. Sekarang yang diinginkan siapa? Yang diinginkan oleh mutakallimnya, laisanya yang apa yang diinginkan? Masuk ke zaid atau masuk ke nisbah? Masuk ke nisbah, ya sudah berarti salibah. Ya kan? Wahagada. Nah, cuman para ulama sering wanti-wanti, ya enggak? Biasanya ditambahi al supaya kalian enggak ketukar sama yang masuk ke nisbah. Berarti Allah hajar, Allah wujud, Allah gitu. Mana ada al masuk ke la? Itu kan musannif ngarang sendiri. Emang orang Arab pernah masukkan al ke la? Gak ada. Makanya dikritik gitu. Musannif kitab itu dikritik sama sebagian masyayikh biasa. Musannif itu ngarang-ngarang terus. Itu Syabdus Sobur salah satunya. Min ikhtira'atil musannif. Wa hada ghairu. Gitu. Ada laisa biwalidin fil lughah. Apa? Iya, laisa biwalidin fil lughah. Lah ya gimana? Sejak kapan orang Arab belajar mantik? Memang di jahiliyah belajar mantik? Enggak. Enggak ada orang. Di syair jahili kamu enggak menemukan Allah enggak ada. Kok al masuk ke huruf gimana ceritanya al? Al itu masuk ke isim. Oh, berarti saat kamu mengatakan Allah syai', ya kan? Allah wujud, Allah hajar. Berarti la hajar itu jadi satu kesatu dapat isi. Kalian jangan mengatakan la itu sudah huruf, enggak. Itu satu kesatuan. Tapi itu bukan bahasa Arab. Kalian tidak perlu cari di kamus. Allah hajar, la hajar lah. Ya. Itu. Ya mahir. Ya himar. Enggak ada. Gitu, enggak ada. Paham? Nggak ada. Jadi kalian jangan itu pentingnya kalian belajar. Jadi pelajaran kitab itu beda dengan pelajaran bahasa Arab. Jadi apa-apa nanti nggak bisa dengan dari tanpa guru kan. Tanpa masyayikh jelas nggak bisanya kamu ngaji kitab tanpa masyayikh itu nggak bisa. Nanti Allah aja kamu cari di kamu, kamu buka sampai lisanul Arab kamu buka semuanya cari. Kayak mati kamu nggak ada. Pahami? Gitu. Untuk mengkondisikan, untuk membedakan, gitu. Kalau dia masuk ke nisbah, ini masuk ke nisbah atau masuk ke apa? Kebagian daripada hamdiyah. Oh, makanya kemudian dikasih al lah. Berarti dia masuk ke mana? Kebagian hamdiyah. Kalau enggak ke maudhu berarti ke mana? Nah, apa namanya? Kalau ada nafi masuk kepada selain nisbah, namanya qadiyah ma'dulah. Pernah dengar? Baru dengar berarti bagus. Ya, kalau kalian belum pernah belajar mantik, yang pernah belajar mantik ya kadang nggak dengar. Ya karena memang di kitabnya nggak ada, ya nggak apa-apa. Namanya apa? Qadiyah ma'dulah. Namanya ma'dulah. Kamu cek gitu. La yang tidak masuk ke nisbah itu masuk ke mana tadi? Masuk ke mahmul, namanya ma'dulatul mahmul. Masuk ke maudhu, namanya ma'dulatul maudhu. Masuk ke dua-duanya, ya berarti ma'dulatul mahmul wal maudhu, tinggal gitu. Ya kan? Kalau tidak ada itunya gimana jadi? Tidak ada itunya itu apa maksudnya? Ya itu pokoknya. Ya, tidak ada la yang masuk ke mana? Nah, tidak masuk ke maudhu atau mahmul. Namanya apa? Muhassalah.
muhassalatun. Namanya apa? Muhassalah. Sekarang ada lanya di maudu, ya kan? Tapi tidak ada di mahmul. Berarti ma'dulatul maudu muhassalatul mahmul. Udah gitu saja, paham ya? Kalau tidak ada sama sekali, ya sudah, namanya muhassalah. Umpama musannif cuman menyebutkan hadhihi qadiyatun hamliyatun, jangan lupa. Kalau qadiyah hamliyah diitlaqkan pasti muhassalah. Kalau qadiyah hamliyah diitlaqkan tanpa memberi qaid muhassalah atau ma'dulah, pasti muhassalah. Kita ulangi. Kalau ada qadiyah, kemudian hadhil qadiyah hamliyah tanpa menyebutkan muhassalah, tanpa menyebutkan ma'dulah, tidak diberi qaid, pasti apa? Pasti muhassalah. Kenapa alasannya? Karena asal daripada qadiyah itu muhassalah. Gitu. Apakah asal butuh sesuatu? Enggak butuh. Yang enggak jadi asal, kemudian yang palsu itu kemudian butuh alasannya kan. Jadi kalau kalian palsu butuh alasan kan. Kalian editan atau beneran? Editan. Kenapa kok diedit? Nah, itu butuh ya, gitu, butuh korina, berarti butuh petunjuk. Kenapa kok diedit itu dan seterusnya. Paham ini ya? Jadi al-qadiyah idza utliqat, kalau dimutlakkan mutlak, tidak menyebutkan muhassalah atau ma'dulah, berarti muhassalah. Kalau menyebutkan ma'dulah secara mutlak begitu, ma'dulah tidak kemana-mana, bisa jadi ma'dulatul mahmud, bisa jadi ma'dulatul, pokoknya selama menyebutkan ma'dulah bisa jadi yang ma'dulatul mahmud, bisa jadi. Tapi poin intinya di mana? Kalau ma'dulah berarti tidak nisbah yang dinafikan. Yang dinafikan apa berarti? Ajza. Al-insanu la hajar. Oh, berarti kamu isbatul la insanil hajar. Oh, berarti itu mujabah. Iya. Tapi ma'dulatun mujabatun. Begitu nanti. Paham ini? Malas. Berarti qadiyah ada yang ma'dulah, ada yang muhassalah. Bi'tibari dukhulil nafi, ya enggak? Bi'tibari dukhulil nafi alal ajza'il hamliyah. Ala ajza'il hamliyah. Salah. Sudah selesai. Itulah hamliyah. Ada berapa pembagiannya? 3, ya enggak? Ada taksimatun salasa. Yang pertama bi'tibari maudu. Gitu. Yang kedua bi'tibari nisbah tadi. Mujabah sama sali. Tadi bah. Kemudian yang ketiga bi'tibari dukhulin nafi ala ajza'il hamli. Itulah yang diinginkan beliau saat mengatakan wasani kulliyatun, ya enggak? Wasani kulliyatun. Sudah, kalian paham itu apa kulliyah? Syakhsiyatun. Tapi jangan lupa, kulliyatun yang dimaksud di sini maudu'nya kulli, bukan qadiyah kulliyah. Ingat, yang dimaksud kulliyatun di sini maudu'nya kulli, bukan qadiyah kulliyah yang kita bicarakan. Loh, alasannya gimana? Nih. Wal awwalu wal kulliyu imma musawwar wa imma muhmalah. Nah, jangan lupa. Tadi yang bayanu kamiyatil afrad, ya enggak? Kan ada kulliyah sama juz'iyah. Itu dinamai dengan apa? Qadiyah musawwarah atau mahsurah. Dinamai dengan musawwarah karena sur itu pagar. Jadi dibagari. Musawwarah. Imma musawwarun. Musawwarun berarti bayanu kamiyatil afrad. Berarti di sana ada kamiyatil afrad yang dijelaskan.
Wal awwal itu berarti yang mana? Kulliyah. Apa yang dimaksud dengan itu kulliyah? Maudu'uhu kulli. Bukan kulliyah yang jami'il afrad, bukan. Jangan lupa. Meskipun redaksinya sama pakai kulliyah. Kulliyatun ay in kana maudu'uhu kulliyun. Kulliyan, in kana maudu'uhu kulliyan. Saksiyatun berarti in kana maudu'uhu juz'i, in kana maudu'uha kulliyan, in kana maudu'uha juz'iyyan. Wal awwalu berarti in kana maudu'uha kulliyan imma musawwarun. Musawwarun berarti bayanu kamiyatil afrad. Ya. Wa imma muhmalu berarti ya adamu bayani kamiyatil afrad. Wasuru, suru itu apa? Sur itu maksudnya lafdun dalla ala kamiyatil afrad. Lafdun, lafad. Sur itu lafad. Sur itu adalah lafad yang menunjukkan lafdun yadullu ala kamiyatil afrad. Lafad yang menunjukkan kepada kamiyatil afrad. Kulliyan wa juz'iyan, ada sur kulli. Ya, kulli berarti apa? Ada jami. Kulliyan itu berarti maksudnya adalah jami afrad. Ada yang juz'iyan berarti ba'dil afrad. Bukan kulli dan juz'i yang mana? Aywa, yang di awal kita tasawur, bukan. Bukan kulli yang la yamna, bukan. Bukan juz'i yang yamna, bukan itu. Tapi yang dimaksud dengan kulli adalah yang jami afrad. Wasur dan lafat itu bisa jadi kulli, bisa jadi juz. Yura kulliyan wa yura juz'iyan. Yu'lamu kulliyan bisa yu'lamu bi jami'in, bisa yu'lamu bi ba'din. Wa arba'un aqsamuhu haitsu jara. Wa arba'un yani wa arba'un aqsamuhu haitsu jara. Kan arba'un aqsamuhu ya enggak? Apa saja berarti? Saksiyah, kulliyah, juz'iyah sama muhmalah. Sebetulnya ada intirat banyak di lafadznya, cuman saya enggak sebutkan. Setelah kamu paham, berarti yang akan datang kita bahas lafadz sedikit saja. Fatal, musannif fatal. Mengkritik kita. Iya, kalian harus belajar kritik ulama. Kritik ulama. Gak sopan. Oh, gak sopan. Sopan itu bukan di itu. Kita itu harus bersaing kalau masalah ilmu. Meskipun dengan ulama terdahulu. Terus ulama gak sengaja. Dikira gak sengaja. Sengaja banget mereka itu bikin salah itu. Maksudnya bikin aneh itu. Sengaja. Untuk menguji kemampuan kalian. Iya, itu keyakinan saya. Jadi kalau ada ulama kok agak-agak salah gitu, bukan agak-agak salah, memang sengaja menyalahkan diri gitu. Untuk menguji kemampuan orang yang setelahnya. Ini mau ngeritik saya atau enggak? Lu kok enggak ngeritik? Kecewa. Lu kok enggak ngeritik? Kecewa. Berarti kemampuan telaahnya berkurang. Begitu semua. Meskipun kiai kita di Indonesia enggak gitu. Tapi itu saya saja gitu. Saya meyakini itu. Itu keyakinan saya. Sampai jadi keyakinan sudah. Keyakinan. Loh iya, kenapa? Karena tidak hanya gitu. Karena tidak hanya ulama-ulama, maksudnya musannif yang enggak masyhur taklifnya, tapi musannif yang masyhur banget taklifnya, para muhasyi ngeritik, syarih, syurah ngeritik. Ya kalau ngeritik kan berarti husnudzon kita. Kalau kalian enggak, beliau itu enggak sengaja salah. Kalau enggak sengaja salah, ketahuan enggak pahamnya gitu kan ya. Paham berarti musannifnya mana? Lu kan kacau kan kalian. Berarti kalian kacau berarti.
Kalau saya kan enggak, benar. Sengaja mereka salah gitu, supaya kita ngeritik gitu maksudnya. Ya pokoknya itulah alasan supaya gak suladab. Wa arba'un aksamu haitsu jara. Ya sudah tadi ya. Kemudian ada 4 aksamnya. Aksamul hamliyah tadi. Lah kok aksamuhu Ustaz, kok gak aksamuha? Ya gak apa-apa karena sudah jadi nama. Sudah jadi istilah. Aksamuha gak ada urusannya, aksamuhu gak apa-apa. Sudah jadi apa? Istilah nama. Oh gak penting sudah apa? Domir. Jadi nama. Laki-laki atau perempuan? Loh, istilah apa jenisnya? Laki-laki atau perempuan? Istilah nahu, perempuan atau laki-laki? Laki-laki. Sejak kapan lo tahu? Wa arba'un aqsamuhu haitsu jara. Tapi gitu sebetulnya wa arba'un aqsamuhu itu sebetulnya ini yang saya sebutkan muskilahnya. Kalian bingung? Bukan kalian yang bingung, saya bingung. Aksamuhu itu aksamu yang mana? Aksamul qadiyah hamliyah atau aksamus suwar? Aksamus sur. Kalau itu aksamus sur, kacau nanti. Kacau itu kalau aksamus sur. Ya, kekacauannya kita sebut nanti lah. Itu maksud saya yang kacau itu nanti. Biar kamu penasaran, kok kacau tadi. Kita lanjutkan. Pokoknya nanti kamu contreng saja. Ini ada muskilah ini di domir. Tadi kita mengatakan qadiyah hamliyah. Kamu maunya itu aksamuha dong. Kita maunya. Karena itu muannas. Enggak aksamuhu. Malah lucu kalau salah domir musannif itu. Cuman setelah kita kembalikan kepada wa arba'un aksamus sur haitsu jara imma bikulli, tapi secara redaksi itu sur. Secara redaksi itu sur. Tapi itu fatal. Aksamus sur arba'un. Fatalnya nanti. Ya sebutkan. Imma bikullin, ya enggak? Imma bikullin, ya kan? Bikullin berarti kullun, berarti juz'iyah salibah, juz'iyah mujabah. Kullul insan hewan. Imma bikullin itu maksudnya ingin menyebutkan mujabah kuliah. Satu imma bikullin, tulis semua. Imma bikullin berarti mujabah kuliah. Au bi ba'din, mujabah juz'iyah. Au bila syai'in la syai' berarti kuliah salibah. Tidak satu pun berarti kuliah salibah. Lafat untuk tidak satu pun berarti walaysa ba'dun. Salah itu. Tidak betul, enggak apa-apa. Walaysa ba'dun. Walaysa ba'dun. Walaysa ba'dun berarti itu juz'iyah salibah. Berarti ada 4 tadi kan? Sudah jelas kan ya ada 4? Ada 4 kan? Berarti juz'iyah mujabah, juz'iyah salibah, kuliah mujabah, kuliah au syibihin jala atau yang menyerupainya, maksudnya menyerupai lafaz tersebut. Seperti kita mengatakan jami'ul insan, jami', ya enggak? Atau al-insanu kafatan. Terserah, pokoknya semua lafaz syibihin itu semua lafaz yang menyerupai atau yang satu makna. Satu makna itu yang menunjukkan kepada kamiyatil afrad. Jala itu wadih. Jala wadhah. Jelas. Apanya yang jala? Ya surnya, ya. Kemudian wa kulluha, perhatikan muskilahnya di sini. Wa kulluha, dan setiap yang 4 itu mujabah sama salibah. Wah kacau. Setiap yang 4 apa tadi? Kuliah mujabah, kuliah satu-satu. Kuliah mujabah, juz'iyah mujabah, kuliah salibah.
Dan semuanya bisa salibah, bisa mujabah. Berarti kuliah mujabah dibagi kuliah mujabah dan kuliah salibah. Loh gimana? Kuliah mujabah. Kemudian musannif wa kulluha mujabatun wa salibah. Berarti kuliah mujabah dibagi apa? Mujabah sama salibah. Sekarang dibagi kepada mujabah tidak mungkin, la yumkin ayyakuna taqsimu syai' ila nafsihi, mustahil. Insan ada berapa? Ada 2. Apa yang pertama? Insan. Loh gimana ceritanya? Harus hal berbeda dong. Ya enggak? Harus hal berbeda. Jadi antara maksim sama kisem, ya kan? Antara yang terbagi dengan bagiannya itu harus 2 hal berbeda. Harus ada perbedaan. Gimana? Kuliah mujabah dibagi kepada kuliah. Pembagian kuliah mujabah 1, kuliah mujabah. Dan terus ini apa? Nah, jadi tanya kritik musannif. Salah berarti kan? Ya sudah salah gitu maksudnya. Ya kan salah kan? Karena la yumkin ayyakuna syai' gitu yang qasimu ila nafsi. Enggak mungkin. Kemudian kuliah mujabah adalah kuliah salibah, malah tambah kacau. Katanya mujabah kok salibah gitu. Gitu, yang qasimu ila diddihi, gak mungkin. Pembagian warna hitam 1, putih, kacau. Lo kan ya? Salah kan? Salah. Sudah tahu salahnya di mana? Ya salah musannif berarti. Ya udah salah. Itu kalian tidak perlu ragu mengatakan kalau beliau salah. Salah. Makanya setelah itu wa kulluha, karena redaksinya seperti itu. Wa kulluha hadil arba'ah mujabatun wa salibah. Oke, enggak mau kalian kalau kulluha itu dikembalikan kepada enggak usah. Itu enggak kulluha yang arba'ah. Tapi yang kita inginkan kulluha ai kullul qadiyah. Semua qadiyah. Berarti muhmalah, syakhsiyah, muhmalah, kulliyah dan usia. Tetap karena kamu sudah membagi kuliah kepada mujabah dan salibah, nggak punya jalan keluar, tidak punya jalan. Terus gimana? Ya nggak gimana, pokoknya gitu. Cuman begini. Wa kulluha kita kembalikan kepada wa kulluha ai qadiyah secara mutlak, tidak perlu kamu qaid. Qadiyah hamliyah mutlaqah. Ya. Wa kulluha wa kullul hamliyah yang sudah dibagi tadi, atau wa kulluha ay kullun minal muhmalah. Wa apa tadi? Wa sahsiyah. Kemudian wa kulliyah wa juz'iyah mutlaqan. Berarti tanpa melibatkan apa? Tanpa melibatkan mujabah dan salibah. Ingat, tanpa melibatkan kata wa arbaun aqsamuhu. Kita pending itu. Nah, baru itu sah. Baru kalamnya musannif mustaqim. Tidak sakim. Baru tepat kalamnya. Wa kullu ai wa kullu hamliyatin atau wa kullu hamliyatin ma'a aqsamiha. Wa kullu hamliyatin atau wa kullu aqsamil hamliyah, udah gitu saja. Kullu ai wa kullu aqsamil hamliyah, dan setiap aksamnya hamliyah tanpa melibatkan apa? Tanpa melibatkan qaid mujabah sama salibah yang ada di arbaun aqsamu, jangan lupa itu. Tanpa melibatkan itu. Nah, baru sah. Mujabatun wasalibatun qabla dzikri mujabah wasalibah fil kulliyah wal juz'iyah. Atau kasih qaid kayak gitu. Pokoknya harus diselamatkan, Harus diselamatkan. Supaya kalian kelihatan munsif. Kelihatan gitu. Fahiyya idzan, maka itu semuanya ada berapa? Ada 8.
Kalau kamu libatkan umpama kan ya? Enggak, ini sah karena begini-begini. Maka enggak 8. Maka enggak 8 kan gitu kan? Harusnya ada berapa? Ada 16. Fahya idan ila sittata asyara. Enggak sama nih ya? Ya kan? Paham ya maksud saya? Fahya idan ila thamani haibah. Sudah cukup. Wal awwalul mawdu'u fil hamliyah. Itu sudah penyelesaiannya. Dan yang pertama itu di mawdu' namanya wal awwalu al mawdu'u fil hamliyah. Dan yang pertama apa? Al awwalu fi tertib dhihni. Paham ya? Fi rutbah dhihniyah. Wal juz'ul awwalu fi rutbah dhihniyah yusamma al mawdu', dinamai dengan mawdu'. Fil hamliyah maksudnya fil qadiyah hamliyah. Wal akhiru al akhir fi rutbah dhihniyah. Al mahmulu dinamai dengan mahmul. Bisawiyah, apa maksudnya bisawiyah? Sama saja. Maksudnya sama saja. Bisawiyah ay maknanya sama saja, itu sama saja dengan mana? Sama saja dengan maudu. Apa kesamaannya? Apa wajh syabahnya? Wajh syabahnya adalah sama-sama ajza daripada hamliyah. Wajh syabahnya adalah annahuma min ajza'il hamliyah. Musawiyah dikatanya sama. Samanya di mana? Samanya sama-sama ajza daripada hamliyah. Las, mudahina. Kamu jangan lupa, gak apa-apa kita ngeritik ya kan? Karena musannif sendiri sudah bilang gitu. Ya kan? Wa aslihil fasada bit ta'amuli. Ya. Halaman 77. Halaman 77 buka. Khawatir dari kalian ada yang terlalu soleh. Akhirnya minggu depan gak ngaji karena kacau gitu. Dari luar kacau ngeritik musannif segitunya halaman 77 kemudian bait berapa? 135 mengatakan gimana? Wa aslihil fasada bitta'am muli, dan benarkan kesalahan dengan cara penuh kontemplasi dulu, kamu mikir dulu. Berarti kalau kamu mikir berarti ada alasannya kan ya? Ya ini sudah alasannya tadi saya sebutkan. Kenapa kok tidak tepat? Kalamnya musannif. Wa in badihatan fala tubadili. Kalau sudah jelas enggak usah usaha. Enggak usah ta'amul maksudnya. Kalau kesalahannya jelas, ya enggak usah perlu tamu. Tapi enggak ada. Iki lakam muzayyafin sahiha ya jadi kauni fahmi qabiyah. Bisa jadi gitu. Ternyata dia benar, tapi muzayyaf. Apa muzayyaf? Tertipu, ya enggak? Itu sudah benar, tapi kamu salahkan, kan ketipu. Alasannya kenapa? Li ajli fahmi qabiyah. Karena pemahamannya jelek. Kalau pemahamannya jelek, enggak usah ngeritik gitu maksudnya. Berarti pemahaman kita bagus, kayaknya begitu. Nah, karena ada alasannya itu lah. Bagi yang sering nyalah-nyalahkan, tapi dia tidak gimana kitab itu, nggak usah ganti kitab lah, besok ganti kitab, nggak perlu kita belajar sulam, nggak bisa. Misalnya bilang, wakul liman lam yantasif limaksidi. Katakan kepada orang yang tidak insaf terhadap apa yang saya inginkan. Betul kan, disengaja kan kesalahannya. Al-udhru haqqun wajibun lil muhtadi. Gitu. Apa al-udhru? Pemberian maaf itu adalah sesuatu yang harus, hak yang harus didapatkan oleh siapa? Muhtadi. Loh, musannif itu ngarang kitab pas dia masih muhtadi. Kalian muhtadi kan di ngarang kitab kalian? Muhtadi, jadi ngaku dirinya siapa? Saya itu kan muhtadi. Jadi kalau ada kesalahannya maafkan, biasa kayak gitu. Tadi wali bani ihda wa isrina sana. Apalagi anak yang masih berumur, anak sekecil itu. Wali bani ihda wa isrina sana, ya kan? Masih umur 21. Ma'dziratun maqbulatun
mustasana. Ya, maksudnya permintaan maafnya harus diterima. Gitulah kira-kira. Padahal sudah dari awal beliau mengatakan wakun akhi lil muhtadi musamina, ya enggak? Ini muhtadi, sekarang kita. Suami. Nah, kemudian kalian berpikir, saya kan masih umur 18. 18 dari mana? Saya masih 18 Ustaz. Jadi kan belum 21 gitu. Berarti untuk menyamai musonif ada kesempatan. Masih ada waktu 2 tahun, sekarang kita. Meskipun salah semuanya, yang penting kan ngarang. Ya, sini. Walaupun akhir tadi musani. Jangan lupa. Jadi kalau kalian ngajar kok kawan yang kalian ajar kok gak paham apa-apa, namanya mutadi. Musani. Ditanya bengong, ditanya apa? Ada pertanyaan ada kan? Dari awal sampai akhir saya gak paham. Sudah selesai gitu ya. Walaupun akhir mutadi musani itu ini. Walaupun di islahil fasadi nasihat. Gitu ya. Jadilah orang yang nasyih saat kalian membenarkan kesalahan. Jadi serius gitu, gak main-main. Pokoknya salah, gak gitu, gak pokoknya. Gak main pokoknya. Pokoknya gitu. Itu ya. Dari sini kalian sudah tahu kalau nanti ke belakangnya itu akan banyak kesalahan-kesalahan redaksi. Kesalahan-kesalahan redaksi. Gimana? Nyebutnya bukan redaksi, redaksinya benar. Gak tahu lah apa kesalahan apa. Pokoknya salah gitu. Tapi kita punya alasan itu. Tapi sudah diizinkan oleh siapa? Muson.